Halo semua, kalian udah pada tahu belum sih kalau ada salah satu siklus biogeokimia yang bernama sulfur atau belerang? Kalau belum, pas banget nih, karena sekarang aku dari kelompok 4 bersama teman-temanku akan membahas hal itu. Kalau begitu kita belajar bersama-sama ya. Apa sih sulfur atau belerang itu? Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Pada tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral. Di udara juga terkandung sulfur dioksida dalam bentuk gas, serta di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Kandungan sulfur banyak terdapat pada produk-produk yang digunakan manusia sehari-hari, antara lain kandungan bahan baku obat, pembuatan bahan peledak, korek api, industri kimia, dan lain sebagainya. Ion-ion sulfat yang terdapat dalam tanah diserap secara alami oleh akar dan metabolisme. Kemudian akan menjadi protein di dalam tubuh tumbuhan yang bisa dimakan hewan atau manusia. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus sulfur atau belerang. Berikut tahapan siklus sulfur singkat yang akan dijelaskan dengan sederhana menggunakan poin-poin. Tujuannya agar lebih mudah untuk dipahami karena prosesnya yang cukup panjang. 1. Tahapan pertama siklus daur sulfur diawali dengan adanya aktivitas Gunung Merapi yang masih aktif. Bisa juga karena adanya industri batubara yang digunakan sebagai bahan bakar berupa gas SO2. 2. Zat sulfur atau belerang secara alami akan naik ke udara dengan membentuk awan, hingga terbentuklah hidrolisis air atau H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Peristiwa ini dikenal dengan hujan awan karena kondensasi mampu menurunkan hujan. 3. Setelah hujan awan turun, akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Dan yang keempat, sulfur yang berupa bentuk anorganik SO4 di alam atau tanah akan berpindah ke tumbuhan. Proses ini disebut dengan penyerapan sulfat yang menggunakan akar dari tumbuhan tersebut. Yang kelima, pada umumnya sulfur akan direduksi oleh bakteri kemudian menjadi senyawa sulfida. Namun terkadang juga bisa dalam bentuk lainnya seperti hidrogen sulfida atau sulfur dioksida. Dan yang terakhir, yang keenam, dalam proses daur sulfur selalu dibantu oleh unsur organisme lain. Tujuannya adalah untuk menguraikan senyawa menjadi sebuah unsur-unsur. Dampak dan manfaat. Dampak positif dan negatif serta manfaat dari daur sulfur atau belerang. Dampak positif dan negatif. Dampak positif. Belerang memiliki banyak manfaat positif karena bisa digunakan untuk industri kertas sulfit. Bisa juga digunakan untuk pupuk, mensterilkan alat mengasap, dan memutihkan buah kering. Belerang merupakan isolator yang cukup baik untuk digunakan. Dampak negatif. Dampak negatif dari lingkungan terlihat nyata dalam pencemaran lingkungan, di mana dampak ini bisa membuat atmosfer bumi menjadi rusak. Udara yang tercemar dengan sulfur oksida dapat menyebabkan manusia mengalami gangguan pada sistem pernafasan. Gas sulfur oksida sangat mudah menjadi asam sehingga menyerang kaput lendir pada hidung, bahkan bisa sampai ke paru-paru sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, seragam gas sulfur oksida dapat menyebabkan iritasi pada bagian tubuh yang terkena secara langsung. Fungsi dan manfaat siklus daur sulfur. Beberapa fungsi dan manfaat dari adanya siklus daur sulfur diantara lain: yang pertama, membantu terjadinya pembentukan butir hijau. Hal inilah yang membuat warna daun menjadi lebih hijau. Yang kedua, membantu meningkatkan kandungan protein atau vitamin pada tanaman. Yang ketiga, menambah jumlah anakan produksi pada tanaman padi. Yang keempat, berperan dalam proses pembentukan zat gula. Yang kelima, memperbaiki warna, aroma, serta struktur kelenturan tanaman tembakau. Yang keenam, ada memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan dan pertumbuhan menyimpang, serta dapat memperbesar ubi dan bawang merah. Proses daur ulang sulfur atau belerang memiliki peran yang sangat penting dalam keseimbangan lingkungan, di mana proses siklus sulfur terjadi secara alami dengan bantuan berbagai jenis bakteri. Nah, jadi gitu teman-teman. Gimana nih? Kalian udah paham kan tentang sulfur ini? Pasti sudah dong. Kalau gitu, dikarenakan pembahasannya juga sudah habis, aku bersama teman-temanku yang lain mau pamit undur diri dulu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa, sampai bertemu di tugas selanjutnya.